Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Kurli, salah satu dosen di program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Sekarang saya akan perkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Digital Marketing. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi DKV FISIP Unija dengan bobot SKS 3 SKS. 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini berada pada semester 3. Mata kuliah digital marketing membahas tentang strategi dan praktek pemasaran berbasis digital untuk meningkatkan efektivitas komunikasi visual dalam lingkungan bisnis modern. Mahasiswa akan mempelajari konsep dasar pemasaran digital, segmentasi pasar digital, perilaku konsumen daring, serta pengembangan dan pengelolaan konten visual untuk berbagai platform digital. Materi mencakup penggunaan media sosial, optimalisasi mesin pencari, search engine optimization, email marketing, dan kampanye iklan digital. Pendekatan pelajaran menekankan pada integrasi antara strategi pemasaran dan desain visual yang relevan, kreatif, dan berorientasi pada audiens sasaran. Pada pembelajaran mata kuliah digital marketing menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, Assessment. Metode ini tujuannya adalah untuk memastikan proses pembelajaran efektif, partisipatif, dan terukur, serta mendukung capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu CPL 9 mampu merancang dan mengelola konten visual sesuai karakteristik platform digital. CPL 10 mampu memanfaatkan teknologi komunikasi digital untuk menyampaikan pesan kreatif secara efektif. CPL di atas sejalan dengan profil lulusan program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, yaitu kreator konten visual. Capaian mata kuliah yang ini capai sebagai turunan dari capaian pembelajaran lulusan, yaitu CPMK pertama, mampu menjelaskan konsep kanal dan strategi dasar digital marketing. CPMK 2 merancang strategi kampanye pesan digital berbasis riset dan analisis audiens. CPMK 3 menghasilkan konten visual yang relevan untuk berbagai kanal digital. Dan CPMK 4 mengukur efektivitas kampanye digital menggunakan metrik performa. Sistem mode pembelajaran dilaksanakan secara luring, sedangkan metode pembelajaran di kelas pada mata kuliah ini menggunakan dua metode pembelajaran, yaitu Interaction Based Education dan Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Pustaka yang digunakan pada mata kuliah digital marketing yaitu pustaka utama yang dipakai yaitu bukunya Kotler tahun 2019 tentang Marketing 4.0, bergerak dari tradisional ke digital. Penerbitnya diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama di Yogyakarta. Pustaka pendukung pada mata kuliah ini yaitu hasil tulisan yang ditulis oleh saya dan kolega dosen lainnya pada tahun 2024 yaitu tentang strategi komunikasi pemasaran Community Unggulan Kabupaten Sumeneb yang diterbitkan oleh Wiraraja Press, dan pada tahun 2025 yaitu Manajemen Komunikasi Digital Berbasis Blue Economy yang diterbitkan oleh Lingkar Edukasi Indonesia di Padang Pariaman, dan tahun 2025 yang berjudul Inovasi Pesan Digital untuk Komuniti Unggulan Pertanian yang diterbitkan oleh CV Karya Bakti Makmur Indonesia di Yogyakarta. Materi perkuliahan pada mata kuliah ini yang pertama yaitu tentang definisi peran dan tren komunikasi pemasaran, yang kedua segmentasi pasar dan perilaku konsumen digital, yang ketiga strategi konten dan storytelling visual dalam pemasaran, yang keempat branding digital dan penguatan identitas visual, yang kelima, media sosial, platform, algoritma, dan strategi distribusi konten. Dan yang selanjutnya, search engine optimization dan peran desain dalam konten pencarian. Email marketing, copywriting visual yang efektif. Digital advertising, Google Ads, Meta Ads, dan visual campaign planning. Dan selanjutnya, influencer marketing dan kolaborasi visual. Desain kampanye visual lintas platform, tools analitik dan metrik performa digital. Konten, visual, dan optimization design, penyusunan representasi kampanye
komunikasi masyarakat melalui platform media digital. Dan yang terakhir adalah finalisasi proyek kampanye komunikasi masyarakat dan pelaporan kinerja. Luaran mata kuliah digital marketing berbentuk tugas individu bekerjasama dengan mitra pelaku UMKM produk lokal membuat perancangan kampanye komunikasi visual untuk meningkatkan brand awareness produk. Sistem penilaian mata kuliah ini yang pertama kriterianya keaktifan dalam diskusi kelas, pemahaman dalam mengerjakan tugas proyek, dan bentuk penilaiannya adalah aktivitas partisipatif dan unjuk hasil kerja hasil proyek. Untuk mengukur kemampuan mahasiswa menggunakan beberapa indikator, yaitu aspek kehadiran dan keaktifan 5%, aspek tugas 25%, aspek UTS 30%, dan aspek UAS 30%. Berikut interaksi dengan mahasiswa dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, sekarang kita mata kuliah kita lanjut pada pertemuan ketiga ya, mata kuliah digital marketing dengan materi tentang segmentasi pasar dan perilaku konsumen digital. Oke, sebelum saya lanjut, kita coba review dulu terhadap materi kita sebelumnya di pertemuan kedua. Kita kemarin telah belajar tentang digital marketing dan tren digital marketing di era hari ini. Ya, Pak. Masih ingat tidak materi kemarin? Ingat, Pak. Ya, silakan. Yaitu penjualan barang melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, atau seperti toko-toko online itu seperti Shopee dan lain-lain, Pak. Oke, jadi itu ya tentang digital marketing. Kan memang digital marketing itu trennya di hari ini sekarang seorang itu semuanya sudah pergi ke platform digital untuk bagaimana bisa belanja, terutama di Shopee kan ya. Iya, Pak. Nah, itu merupakan salah satu era di hari ini di mana orang itu sudah tidak pergi ke toko aslinya tapi belanja di media online. Jadi itu ya hal yang barangkali kita bisa review sedikit tentang materi kita sebelumnya. Nah, teman-teman, hari ini tentang segmentasi pasar dan perilaku konsumen. Nah, sebelum itu Anda akan belajar di sini, harapannya adalah tujuan pembelajaran di sini yang pertama memahami konsep segmentasi pasar. Jadi Anda nanti akan belajar tentang bagaimana konsep segmentasi pasar. Terus yang kedua mengidentifikasi perilaku konsumen, dan yang ketiga menyusun strategi masyarakat berbasis segmentasi dan perilaku konsumen. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini pada materi segmentasi pasar dan perilaku konsumen digital kita. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut, Anda paham nggak tentang segmentasi pasar itu apa? Paham, Pak. Oke, silakan. Segmentasi pasar itu adalah pengelompokan konsumen yang dinilai dari perilaku konsumen untuk melihat suatu produk. Ya, gitu. Oh, berarti mengelompokkan konsumen ya. Oke. Yang lain, ada yang lain? Sama ya? Oke, sama, idem ya, ikut aja gitu ya. Oke. Nah, apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar itu adalah membagi pasar yang begitu luas, besar itu. Kalau kita tidak bagi, nanti kita kesulitan tuh untuk mempromosikan produk-produk atau jasa yang ingin kita pasarkan di pasar sesuai dengan target audiens atau pasar kita ya. Wow. Jadi menjadi kelompok-kelompok kecil sehingga sesuai konsumen yang memiliki sesuai kebutuhan konsumen, karakteristiknya dan perilaku serupa. Nah, jadi kita nanti mengelompokkan, membagi pasar sesuai dengan kebutuhan konsumen, karakter konsumen dan perilaku konsumen kita. Jadi kita bagi tuh sehingga kita tidak sulit untuk bagaimana memasarkan produk-produk yang kita ingin pasarkan. Oke? Itu segmentasi pasar. Nah, apa manfaat segmentasi pasar? Manfaatnya ada 3, teman-teman. Yang pertama, pelayanan pelanggannya lebih baik. Harapannya dengan mengkotak-kotakkan tadi pasar kita, sehingga pelayanan itu menjadi lebih baik, tidak sulit, tidak ribet gitu loh. Karena kita telah membagi kelompok-kelompok pasar. Misalkan kelompok pasar dengan jenis kelamin perempuan, seperti apa pelayanannya, laki-laki begitu, lansia juga seperti itu, sehingga nanti kita mudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Jadi sumber daya itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dengan telah dibagi-bagi kelompok pasar, sehingga nanti sumber daya kita itu betul-betul maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen kita. Terus yang ketiga, membantu bisnis mengenal kompetitor. Semakin pembagian segmentasi pasar semakin sesuai, maka kita bisa mengenal kompetitor itu seperti apa, dan sehingga kita itu mudah dikenal oleh konsumen
kita. Nah, ini manfaat dari segmentasi pasar, teman-teman. Nah, dari hal itu semua kita akan membagi jenis-jenis segmentasi pasar. Kalau di sini kita bagi segmentasi pasar tadi, pengelompokan pasar itu yang luas tadi kepada 4 kelompok. Yang pertama, segmentasi pasar berdasarkan demografi. Apa demografi? Berkaitan dengan umur atau usia, gender, jenis kelamin, kemudian pendidikan. Tuh. Yang kedua, segmentasi pasar berdasarkan geografis, ada lokasi, ada wilayah. Yang berikutnya ada segmentasi psikografis berhubungan dengan gaya hidup dan nilai atau value. Kemudian yang keempat, segmentasi perilaku berhubungan dengan kebiasaan belanja dan tingkat loyalitas dari seorang konsumen. Nah, ini adalah jenis 4 segmentasi pasar yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Jadi segmentasi pasar itu ada apa aja? Tadi kan sudah paham ya tadi apa definisinya, manfaatnya. Nah, kemudian kita akan bahas tentang jenis-jenis segmentasi pasarnya. Yang pertama, jenis segmentasi pasar berdasarkan demografi. Nah, demografi tadi berhubungan dengan usia, jenis kelamin dan pendidikan dan seterusnya ke bawah yang lebih detail ini. Nah, dari hal ini semua, kenapa sih kita perlu belajar ini? Kita agar mudah menyasar pasar sesuai dengan yang diinginkan dan sesuai dengan produk yang diinginkan oleh pasar kita. Jadi teman-teman nanti ketika Anda bikin produk atau mau jasa, maka Anda itu perlu petakan dulu matriknya sehingga nanti sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Misalkan kita dari segmentasi pasar demografi, kita petakan. Nanti petakan misalkan kita di demografi ya. Nah, nanti kita petakan demografi ya berdasarkan metrik di atas. Yang pertama ada usia ya. Kemudian sama jenis kelamin. Kemudian yang terakhir yang berikutnya ada pendidikan dan seterusnya. Nah, misalkan kita ambil demografi itu dari usia, jenis kelamin dan pendidikan. Nah, misalkan kita menyasar demografi jenis usia. Usianya adalah usia kalau di sini itu 13 sampai 15 19 misalkan remaja. Nah, usianya di sini ya, perhatikan usianya. Kemudian jenis kelaminnya apa? Perempuan apa laki-laki? Misalkan di sini adalah laki-laki. Nah, kalau usia segini berarti pendidikannya apa? Antar SMA dan mau kuliah ya. Nah, SMA mau kuliah. Nah, berarti produk yang cocok jika kita lihat dari demografi di sini usia, jenis kelamin dan pendidikan, berarti apa produknya yang akan kita jual atau promosikan pada segmentasi pasar kita? Kalau dilihat di demografi usia, jenis kelamin dan pendidikan, usianya segini, laki-laki, SMA dan mau kuliah, apa? Produk apa di usia tersebut? Laki-laki, apa? Laki-laki ya? Laki-laki. Ya seperti itu Pak. Brand kaos itu Pak. Kaos. Apa lagi? Sepatu. Nah, jadi kalau di usia ini berarti yang cocok adalah berhubungan dengan sepatu maupun kaos. Karena di usia ini adalah usia dimana kalau apalagi laki-laki dia senang beli kaos, beli sepatu pastinya. Kayak seperti anda sekarang ini, senangnya apa beli kalau nggak koleksi sepatu ya kaos gitu. Itu kalau berarti kita harus promosiin produk-produk sepatu maupun kaos yang sesuai dengan segmentasi pasar demografi. Jangan jualan skincare, wah gak laku ini, bukan perempuan ini, nanti gak nyambung gitu. Beda lagi kalau kita itu misalkan 20 sampai 30 tahun, kemudian perempuan mahasiswa. Nah, berarti kalau usia ini apa yang dicari? Skincare kan ya. Nah, skincare pasti skincare. Berarti kita jual skincare sesuai dengan usia ini, promosiin atau bikin konten tentang itu. Nah, yang berikutnya adalah segmentasi pasar geografis. Segmentasi pasar geografis adalah berhubungan dengan wilayah atau lokasi. Nah, misalkan sekarang segmennya adalah pesisir. Nah, orang pesisir itu senengnya apa? Kan begitu. Apa kalau pesisir itu senengnya? Ikan. Ikan ya. Ikan atau makanan ringan itu loh, kayak apa itu? Pentol ya. Pentol gepek yang dari ikan itu. Nah, jadi kita perlu juga menyesuaikan dengan wilayah itu sendiri sehingga nanti
bisa laku di Berikutnya segmentasi psikografi, berhubungan dengan gaya hidup, aktivitas, minat, nilai kehidupan, kepribadian, kelas sosial, dan orientasi sosial. Nah, misalkan nanti Anda menyasar gaya hidup ya, psikografi hedonis. Hedonis itu apa hedonis? Mewah ya. Nah, jadi hedonis itu gaya yang mewah. Kemudian minimalis, tradisionalis, modern, petualang. Nah, misalkan Anda sasarnya adalah orang hedon, berarti produk apa untuk hedon itu? Hah? Kalau hedon itu apa produknya? Produk yang mewah itu, Pak. Mewah berarti bisa berhubungan dengan baju ya, baju, kemudian perhiasan. Nah itu. Dan budaya belanja yang sangat tinggi gitu loh. Itu orang hedon itu. Berarti produk-produknya berhubungan dengan kelas menengah ke atas itu misalkan. Tidak pakai lokal, itu pasti barang-barang yang luar-luar semua. Nah itu yang brandednya. Jadi kalau menyasar gaya hidup, Anda perlu tentukan dulu. Anda menyasar orang tradisionalis, apa orang yang hedon. Nah itu. Berarti dia nggak suka tuh produk-produk lokal nanti itu. Kalau tradisionalis berarti dia akan cinta pada produk-produk loh. Nah, ketika Anda sudah meletakkan begitu, maka Anda akan memudahkan Anda untuk jual produk nanti. Misalkan gaya hidup kita nyasar orang hedon, jualannya adalah produk UMKM misalkan, wah ya gak laku nanti. Wah, gak cocok ini. Itu ya. Kemudian yang berikutnya segmentasi pasar perilaku yang berhubungan dengan kesempatan penggunaan. Kalau kesempatan misalkan perilaku, variabelnya adalah perilaku, berhubungan dengan harian, musiman, khusus, acara tertentu. Kemudian berikutnya manfaat yang dicari, status pengguna, tingkat penggunaan, loyalitas merek, respon terhadap promosi, tahap dan siklus pembelian. Nah, teman-teman, misalkan kita variabel perilakunya adalah kesempatan penggunaan harian atau musiman atau khusus acara tertentu, menentukan waktu promosi, kemasan, isi khusus, dan strategi bundling produk. Kalau ini produk yang cocok apa? Harian, musiman, khusus atau acara tertentu? Kalau khusus itu seperti hari jadi, misalnya hari kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Bendera. Oh, bendera ya. Atau kalau sekarang musim apa nih sekarang ini? Piala Dunia. Piala Dunia, berarti jual jersey Piala Dunia. Sesuai dengan kesukaannya. Nah, kalau di kita hari ini musim apa ini? Skripsi, Pak. Skripsi. Kalau mahasiswa itu tugas akhir, berarti sedia tempat percetak. Nah, kalau di sebelum itu sekarang kan musim karnaval nih. Berarti apa yang usaha bisa kerjakan? Jasa make up. Nah, atau jasa kostum. Kemudian atau musik tuh, itu pasti laku tuh. Nah, lagi rame kan sekarang ini sampai 1 bulan ke depan kan ya. Jadi produk-produk musiman itu perlu kita peka ya pada perkembangan bisnis yang sedang berkembang hari ini. Nah, itu kalau dilihat dari perilaku. Misalkan variabel perilakunya kesempatan penggunaan, kategori segmennya harian, musiman, khusus, acara tertentu. Nah, kalau musim nanti bulan Agustus itu make up masih laku juga kan ya. Jangan berarti semua kostum, kemudian make up dan sebagainya itu cocok untuk dijual di musim tersebut. Tapi nanti di bulan 9 jangan jualan bendera Indonesia Raya atau kostum jersey Piala Dunia, wah gak laku karena bukan musimnya. Bangkrut nanti Anda itu. Ya. Itu. Jadi itu tadi teman-teman tentang pembagian segmentasi pasar ya. Segmentasi pasar itu ada 4 ya. Yang pertama tadi demografi, geografi, psikografi, sama perilaku. Dari 4 tadi sudah dipahami ya tentang pembagi segmentasi pasar. Nah, kemudian yang berikutnya setelah kita segmentasi pasar, kita pahami tentang perilaku konsumen digital kita. Nah, perilaku konsumen digital itu merujuk pada pola keputusan pencarian informasi interaksi konsumen ketika menggunakan media internet dan media digital dalam berbelanja atau mengambil keputusan. Nah, makanya ini namanya digital marketing segmentasi pasar. Maka kita perlu perbanyak ulasan-ulasan yang positif pada platform media sosial kita tentang suatu usaha, baik itu produk maupun jasa yang kita sedang tekuni. Apa tujuannya? Untuk sebagai eksistensi dari Anda seorang pelaku
Sehingga orang itu bisa mengetahui tentang usaha yang Anda lagi jalani hari ini dan seperti apa kredibilitas dari usaha kita. Semakin banyak ulasan yang positif, maka akan semakin banyak orang yang menongkrongi platform kita, ya kan? Misalkan Shopee kan ya, yang kita lakukan kalau mau beli di Shopee apa Anda? Yang dilihat pertama? Ulasan kan ya. Semakin ulasan semakin positif, maka potensi untuk dipilih atau konsumen ngambil keputusan untuk belanja semakin positif, semakin tinggi juga. Nah, misalkan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam kegiatan komunikasi masyarakat menggunakan platform digital, yang pertama, ketersediaan informasi dan ulasan produk tadi, ya kan? Tuh, makanya Anda itu ketika Anda menyewa influencer misalkan, Anda perlu jujur tuh ulasannya, sehingga nanti ketika orang betul-betul membeli, maka dia betul-betul merekomendasikan produk Anda untuk dibeli oleh orang lain. Jangan bohong, ya. Tuh. Yang kedua, pengaruh media sosial dan influencer. Misalkan di Sumeneb itu ada produk lokal namanya Arina Premium misalkan. Nah, itu banyak karyawannya itu. Dia itu sewa influencer Iris Bella. Gak tanggung-tanggung tuh ngeluarin duit tuh. Sehingga dari hal itu kita bisa menyimpulkan bahwa produk ini adalah, kalau tadi pada psikografi itu gaya hidup itu masuk kelas menengah ke atas kan ya. Nah, sehingga itu harganya soalnya 500 ke atas ribu, 500 ribu ke atas kan ya. Itu yang punya kan orang ganding. Jarang tuh orang ganding yang beli itu. Uang itu jelas kan kelas menengah ke atas, produk lokal yang sulit dijangkau oleh orang lokal gitu. Dan itu pasarnya banyak ke Jakarta, Kalimantan gitu loh, jual online itu. Karena sudah jelas tuh influencernya Iris Bella. Beda lagi kalau influencernya orang lokal misalkan. Nah, pasti atau Bajut, wah ini berarti ini kelasnya kelas menengah ke bawah ini berarti. Nah, dari influencer tadi itu sudah menentukan tentang seperti apa produk yang akan kita jual dan seperti apa perilaku konsumen digitalnya nanti, gitu loh. Pasti yang akan menyasar adalah sesuai dengan kelas tadi, gitu loh. Kemudian kemudahan akses dan kenyamanan, bikin konsumen itu mudah mengakses semua informasi yang kita akan dapatkan itu. Jangan sampai mereka itu tidak mendapatkan informasi yang kita akan sampaikan terhadap produk itu. Penting itu sebagai to inform, sebagai to educate dan to inform bagi mereka, sebagai edukasi dan informasi, sehingga mereka itu akan tahu tentang produk kita itu seperti apa, ya, produk dan jasa itu. Kemudian yang berikutnya personal branding dan pengalaman pengguna. Subjektivitas konsumen itu penting karena dia akan bercerita terhadap pengalaman hidup memakai produk yang kita tawarkan. Dia akan cerita, misalkan saya jualan sekarang es cendol misalkan, atau saya jualan bebek goreng. Nah, setelah dari saya dia akan cerita, "Hei, kamu tahu enggak bahwa di sini ada bebek baru yang enak sekali." Nah, itu kan pengalaman pengguna kan ya, cerita pada orang lain. Itu subjektivitas saya sebagai konsumen pada produk yang saya beli hari ini. Sudah, saya rekam tuh, kesana aja kamu misalnya, ya kan? Nah, itu penting bagaimana artinya suatu informasi ulasan yang Anda sampaikan di platform media sosial itu, baik itu e-commerce maupun jangan sampai bohong gitu loh, karena dia akan mencoba dan akan menceritakan pada orang lain. Bisa dipahami? Oke. Nah, setelah ini saya bikin studi kasus, saya bagi kelompok, Anda berdiskusi dengan kelompok Anda. Misalkan studi kasusnya sebuah brand fashion. Kalau brand fashion berarti berhubungan dengan siapa ini? Perempuan kan ya? Fashion lokal menggunakan Instagram untuk bidik wanita usia 18 sampai 25 tahun yang peduli pada tren ya. Kemudian strateginya mencakup visual estetis, ulasan influencer dan story interaktif. Pertanyaannya, bagaimana strategi ini mencerminkan segmentasi dan perilaku konsumen? Nah, itu pertanyaannya. Bisa dipahami ini? Oke, kalau gitu saya akan bentuk kelompok. Ini ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti saya akan bentuk kelompok, 3 kelompok. Masing-masing kelompok ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Oke, nah sekarang kita akan bagi kelompok ya. Nah, kelompok yang pertama adalah deret depan. Nah, kelompok yang kedua deret kursi kedua, dan kelompok ketiga deret kursi ketiga. Nah, nanti saya kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk diskusi tentang studi kasus ini. Oke?
Oke, silakan berdiskusi. Oke, terima kasih teman-teman. Gimana diskusinya, sudah selesai ya? Asik apa enggak diskusinya? Asik ya. Atau bingung? Seru, Pak. Oh, seru. Oke. Kalau gitu saya jelaskan kembali. Nanti tolong jelaskan hasil diskusi Anda tadi berdasarkan kelompok masing-masing, paling tidak perwakilan satu orang ya. Nah, sebuah brand fashion lokal menggunakan Instagram untuk membidik wanita usia 18 sampai 25 tahun yang peduli pada tren. Ingat ya, peduli pada tren. Strateginya mencakup visual estetis, ulasan influencer, dan story interaktif. Pertanyaannya, bagaimana strategi ini mencerminkan segmentasi dan perilaku konsumen? Oke, silakan. Kelompok pertama ya, silakan. Mas. Perwakilan dari kelompok Sultan Hasanuddin, Pak. Oke, Sultan Hasanuddin ya. Oke. Dari pertanyaan bagaimana strategi ini mencerminkan segmentasi dan perilaku konsumen? Dari matrik demografi ini sudah mencerminkan segmentasinya, Pak. Karena di sana itu ada pembagian gender dan batas usia. Kan difokuskan kepada wanita yang berusia 18 tahun sampai 25 tahun. Oke, berarti ini sudah mencerminkan segmentasi pasar, Mas ya, berdasarkan segmentasi pasar demografi. Iya, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok Sultan Hasanuddin. Ya, tepuk tangan. Silakan kelompok yang berikutnya, yang kedua. Ini dari kelompok Cecan, Pak. Oke, Cecan. Oke. Cantik. Cewek cantik boleh. Oke, sesuai dengan ininya ya. Ya. Oke, yuk Ini monggo. kalau dari kelompoknya Cecan nih ya, itu tuh strateginya brand tersebut sudah mengandalkan pakai trust gitu. Soalnya kan itu strateginya mencakup visual estetis, ulasan influencer, dan story interaktif. Nah, jadi ini tuh brand tersebut ingin ada keterlibatan aktif, bahkan ingin tidak hanya omong doang lah Bapak, jadi pakai ulasan-ulasan dari influencer juga kan. Yeah. Nah, kalau dari pertanyaannya itu Pak, strategi ini tuh sebenarnya sudah merupakan penerapan yang tepat untuk brand tersebut gitu. Oke, berarti sudah benar ini ya strateginya, karena ada brand fashion itu kan memang membidik wanita ya. Oke, terima kasih untuk kelompok apa tadi? Ceca. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, kelompok terakhir silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok Kopdes Merah Putih ya. Kopdes Merah Putih. Oke, wah, lucu-lucu ya nama kelompoknya ya. Wah, luar biasa sekali ini. Menurut saya dari studi kasus ini sudah cukup mencerminkan segmentasi pasarnya, yaitu wanita berusia 18 sampai 25 itu masuknya ke remaja sampai dewasa muda ya. Terus dia orang yang peduli sama tren, artinya dia cukup sering lah mantengin sosial media. Dan secara perilaku untuk konsumennya itu masuk ke orang yang peduli terhadap visual atau bagaimana dia terlihat, karena dia suka visual yang estetik. Terus dia juga cukup peduli terhadap review dari influencer untuk meyakinkan dia bahwa produk tersebut layak untuk dipilih. Terus story interaktif bahwa dia juga ingin tahu lebih dalam tentang produk tersebut. Oke, terima kasih. Ini kelompok apa tadi? Kopdes Merah Putih. Oke, terima kasih. Wah, saya kira teman-teman sudah memahami ya tentang materi ini, tentang segmentasi pasar dan perilaku konsumen digital. Jadi memang pada dasarnya kita menentukan produk kita itu kita pahami segmentasi pasar itu dulu. Berdasarkan dari 4 segmentasi pasar tadi, ada demografi, ada geografi, ada psikografi, dan perilaku. Jika kita sudah memahami ini, maka kita akan semakin dekat tuh nanti dengan konsumen-konsumen kita. Dan insya Allah produk kita itu akan menjadi sesuatu yang digandrungi oleh orang. Apalagi melalui perilaku platform media sosial yang hari ini semua orang itu sudah menggandrungi. Apalagi nanti trennya di usia 18 sampai 25 tahun. Kata Mas Viko ya. Tadi bahwa di usia ini merupakan orang yang senongkrongnya media digital ya kan. Suka dengan visual-visual yang indah dan estetis dan sebagainya. Itu ya teman-teman ya. Ada yang bertanyakan? Oke, saya kira cukup pertemuan hari ini yang sangat luar biasa sekali. Saya kira Anda sangat memahami dan semoga bisa diaplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari ya. Terima kasih untuk perhatian dan pertemuannya hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.